Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lendi Madevita dengan rekan saya Maria Ulfa. Kami berencana akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Perkenalkan dulu, nama saya Lendi Madevita dan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Damastraya. Dengan fasilitator Ibu Dr. Randa Haji Pulmen Evida MSI dengan pengajar praktiknya Ibu Wediawati SPDI. Baiklah, akan kami mulai. Namun pada hari ini saya akan melakukan dulu percakapan pra-observasi di mana kegiatan ini dilaksanakan sebelum observasi kelas dilaksanakan. Baiklah, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Maria, gimana kabarnya sekarang? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik ini. Bu Leni gimana kabarnya? Alhamdulillah juga, baik juga Bu Maria. Baik Bu Maria, sebelum kita merencanakan untuk supervisi di kelas, kita akan melakukan percakapan pra-coaching dulu ya Bu ya, bukan pra-observasi ya Bu ya. Nah, di sini saya sampaikan dulu ya Bu Maria. Tujuan dari kita melakukan percakapan observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran kita di kelas nanti. Dan kenapa ini harus kita lakukan percakapan pra-observasi ini? Supaya sebagai persiapan awal untuk Ibu sebelum melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Sehingga Ibu bisa lebih mempersiapkan pembelajaran kelas sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang terbaik untuk murid-muridnya. Gitu ya Bu ya, itu tujuan kita. Kemudian itu ya Bu ya, kalau boleh tahu kita lanjut aja langsung ya Bu ya. Iya langsung. Kita pembicaraan kita mungkin tidak memakan waktu yang lama, kita persingkat aja. Tujuan dari pembelajaran Ibu besok tuh kalau boleh saya tahu apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran besok itu pembelajaran IPA yang sesuai dengan rancangan yang saya besok adalah agar peserta didik mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Materi yang sangat menarik ya Ibu ya. Kalau boleh saya tahu metode pembelajaran yang Ibu gunakan besok itu apa ya? Saya menggunakan metode pembelajaran tatap muka atau ceramah, menyampaikan pendahuluan yang tatap muka dan ceramah itu ya. Setelah itu ada metode discovery, yaitu anak dapat menyimpulkan sendiri materi pembelajaran dari video yang ditampilkan dan diskusi kelompok. Jadi ada tiga metode yang dipakai besok ya. Ada tatap muka dengan ceramah, ada metode discovery, yaitu anak-anak bisa menyimpulkan sendiri ya Bu materi pembelajarannya, kemudian mengajak anak untuk diskusi kelompok. Semoga berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Kalau boleh tahu lagi nih Bu, kira-kira area pengembangan dalam pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran besok itu apa ya Bu ya? Area yang ingin saya capai, yang saya kembangkan ya dalam pembelajaran ini ada dua area pengembangan pembelajaran yang ingin saya observasi untuk siswa saya, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan ya. Dimana yang pertama itu aspek pengetahuan, yaitu siswa memahami jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Ya, yang kedua aspek keterampilan atau menulis rangkuman, yaitu siswa mampu menguraikan dalam bentuk tulisan atau rangkuman jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Bagus sekali ya Bu ya, semoga. Jadi ada dua aspek ya Bu yang akan dikembangkan besok, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kalau ditanya lagi ya Bu ya, saya ingin mendengar juga ini Bu, rencana atau strategi pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas besok itu ya Bu ya. Ya, dalam pembelajaran ini strategi pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional siswa. Nah, kemudian saya akan membagi kelompok murid sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan muridnya sendiri atau siswanya. Nah, untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdasarkan PBL, Problem Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah.
Nah, untuk metodenya, saya akan melakukan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Banyak sekali ya Bu, yang jelas Ya. model pembelajaran itu disingkat sekarang PBL ya Bu ya. Iya. Pembelajaran berbasis masalah ya Bu ya. Kita lanjut aja ya Bu ya. Saya ingin juga mendengarkan media apa yang digunakan besok dalam pembelajaran di kelas. Ya, oke, media yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu beragam ya. Contohnya teks laporan hasil observasi atau LKPD atau kerja. Setelah itu ada salinan materi dalam bentuk PDF, laptop ya, dan juga e-books yang digunakan nanti. Nanti Ibu besok memakai video juga ya. Ya, Bu, ada video pembelajarannya nanti. Enak itu. Iya, supaya anak Menarik ya, kan, sangat menarik ya Bu ya. Kalau boleh tahu ini Bu, besoknya tuh kira-kira kapan waktu yang tepat kita melaksanakannya? Saya ada pelajaran IPA di kelas 5B pada hari Jumat ya, jam ke-3 dan jam ke-4 pembelajaran. Berarti yang habis istirahat kita ya, Ya, Bu ya? habis istirahat ada jam pelajaran. Baiklah Bu, minggu depan kita bertemu Iya, lagi ya Bu ya dalam rangka observasi ya, observasi akademik. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita akan berjumpa di hari Jumat depan ya Bu ya, insya Allah. Nanti setelah kita kegiatan observasi di kelas ya Bu ya, kita akan melakukan percakapan pasca observasi lah ya, pasca observasi. Nanti saya minta juga waktu Ibu ya. Oke. Nanti kita akan didem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu siang ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doanya silakan dipimpin oleh ketua kelas. Syabrak, hormat, tegak, berdoa Allah.
nanti juga akan ada hubungannya berinteraksi dengan komponen-komponen dalam ekosistem tadi. Nah, ibu akan mengingatkan ya anak-anak ibu tentang kesepakatan kelas kita ya, keyakinan kelas kita yang sudah kita buat di awal semester kemarin ya, di awal semester sebelum kita melakukan proses pelajaran ya. Nah, keyakinan kelas anak-anak ibu masih ingat? Masih. Ibu ingatkan kembali karena sudah ada di sini ya. Kita lihat yang pertama, siswa sudah berada di kelas 10 menit sebelum guru masuk. Ada tadi dilakukan? Ada. Sebelum guru masuk, anak ibu ternyata sudah ada di dalam. Setelah itu berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Sudah berpakaian rapi belum? Sudah. Sesuai dengan harinya, pakaiannya apa? Sudah. Alhamdulillah sudah dilaksanakan ya, berarti sudah sepakat kita. Yang ketiga, siswa mengerjakan tugas piket sesuai jadwal. Anak-anak ibu tadi udah piket? Sudah. Sesuai dengan jadwal piketnya ya. Ya. Yang keempat, tertib saat proses belajar mengajar. Nah, ini yang akan kita lalui sekarang ya. Jadi anak ibu tertib saat proses belajar mengajar. Dan alhamdulillah sekarang anak ibu lihat sudah tertib di awal. Apakah sampai akhir akan tertib? Kita sepakat kita akan tertib sampai akhir ya. Setelah itu mengerjakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, ini nanti bila ada tugas yang diberikan berarti anak itu harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dikerjakan dengan sampai selesai dan dengan serius ya. Yang keenam, berbicara dengan baik dan sopan. Nah, berbicara dengan baik dan sopan itu tidak hanya kepada orang yang lebih tua, tapi kepada teman sebaya kita juga harus berbicara baik dan sopan. Nah, itulah tadi, inilah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dari awal. Ada nggak yang ingin ditambahkan nanti untuk hari ini? Kita sepakat apa? Apa? Ada, itu yang cukup ya. Kita sudah sepakat ini, tidak ada yang akan ditambahin lagi bu, ini saja. Oke. Berarti kalau sudah sepakat ini, berarti kita lakukan setiap harinya ya. Nah, oke, sebelum anak ibu kita masuk ke selanjutnya ya, untuk supaya anak ibu itu berada di posisi pikirannya di dalam kelas ya, pikirannya di dalam kelas, tidak kemana-mana, karena kita belajarnya ini udah jam kedua ya, berarti tadi udah main-main dan segala macam. Ibu akan melakukan kesadaran penuh untuk kesadaran penuh anak ibu. Ada namanya teknik STOP atau mindfulness ya. Nanti anak ibu ikuti perintah yang ada di dalam, dengarkan ya, dengarkan dan anak ibu pahami. Berhenti, amati nafas, amati perasaan pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kalian lakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental kita selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan anak-anak duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi tempat duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumbuh pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan di atas paha atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata. Rileks. Amati napas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas.
dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam hitungan 4. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas, mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik napas. Tahan 4 detik. Keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan saat ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan pelan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas dan 5 hitungan juga untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, anak-anak, silahkan lanjutkan kembali kegiatan kalian dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, bagaimana perasaan anak ibu setelah kita melakukan teknik mindfulness ini? Bagaimana perasaannya? Lebih tenang? Sudahkah berada kesadaran penuhnya berada di kelas ini? Sudah siap untuk menerima pelajaran? Alhamdulillah ya. Nah sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah materi kita adalah tentang rantai makanan dalam ekosistem. Dan tujuan pelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Berarti nanti anak ibu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Nah, itu juga dapat itu mendeskripsikan hubungannya makhluk hidup itu dalam bentuk rantai makanan. Yang terakhir, peserta didik dapat membuat rantai makanan secara sederhana pada suatu ekosistem. Ya, nanti anak ibu membuat rantai makanan secara sederhana pada suatu ekosistem. Oke, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, nah kita lihat di sini kita ice breaking terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke kegiatan kita selanjutnya. Ice breaking kita hari ini adalah tentang lagu rantai makanan. Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Hanya di mana tikus, tikus, tikus. Tikus, tikus, tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Anda ditunggu bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Andai makanan air melalui. Andai mana padi-padi saya
gambar Komponen biotik. Di situ ada gambar apa saja? Komponen yang termasuk di dalam komponen biotik di dalam gambar itu apa saja? Hewan, tumbuhan, Apa lagi? air, Termasuk air termasuk? Tidak. Nah, di dalam komponen biotik ada hewan, tumbuhan, hewan ya di sini, dan juga termasuknya salah satunya adalah manusia, ya kan? Hewan, tumbuhan, dan manusia dan organisme lainnya. Berarti di sini kita lihat bahwa komponen biotik adalah benda yang hidup. Kalau komponen abiotik tadi adalah benda-benda yang mati dan hidup, ya kan? Nah, komponen-komponen abiotik dan biotik ini ada di dalam suatu ekosistem, ya. Itu nanti akan berkolaborasi mereka atau akan ada hubungannya nanti dengan rantai makanan, ya. Rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, ini dia. Kita lihat di sini ada, coba anak ibu baca, silakan dibaca dan dipahami tentang rantai makanan. Oke? Nah, sekarang kita lihat di situ ada rantai makanan. Apa itu rantai makanan di situ? Rantai makanan merupakan sebuah aliran energi makanan melalui sebuah ekosistem, ya. Ada apa saja di situ? Ada tumbuhan hijau itu mampu menyusun makanannya sendiri. Setelah itu ada proses pemindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu disebut rantai makanan. Ada proses di sini, gambarnya ada proses perpindahan materi atau energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Itu adalah rantai makanan. Ini ada apa di sini? Ada apa? Atau ya sama dengan dia adalah tumbuhan. Tumbuhan ini sebagai apa? Produsen. Karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Setelah itu ada apa ini? Belalang adalah dia sebagai Konsumen tingkat 1. konsumen tingkat 1 karena dia memakan produsen, kan? Nah, setelah itu ada gambar apa di sebelahnya? Ada gambar kadal ini. Ya, kadal memakan belalang. Nah, di sini posisinya adalah kadal termasuk dia adalah Konsumen tingkat 2. ya. Konsumen tingkat 2 itu akan dimakan oleh burung elang. Ini gambarnya. Konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Burung elang memakan kadal, ya. Burung elang memakan kadal. Dia adalah konsumen Tingkat 3. termasuk konsumen puncak. Konsumen puncak itu tidak memiliki predator atau tidak ada yang memakannya, ya. Dia akan mati dengan sendirinya atau matinya bisa dengan dibunuh sama manusia atau dia berkelahi dengan sesama mereka dan akhirnya mati. Nah, nanti prosesnya akan kembali lagi ke sini, akan diuraikan oleh penguraian atau dekomposen. Ini dia. Kita lihat ini ada rantai makanan. Rantai makanan apa ini? Ekosistem sawah. Kebun atau sawah? Sawah, ya. Di sini ada produsennya apa? Rumput atau tumbuhan.
selanjutnya dimakan oleh Ikan kecil. Ikan kecil, ya, ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat berapa? 2. Nah, setelah itu dimakan oleh Ikan besar. Setelah itu ikan besar dimakan oleh paus Bergigi. Paus bergigi ini termasuk ke konsumen puncak. Nah, dia akan diurai oleh pengurai. Nah, kembali lagi ke fitoplankton, ya. Kembali lagi ke tumbuhan laut, ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada ekosistem kebun, ada sayurannya ya. Nah, coba kalau melihat di sini dari keterangan ini kita lihat sayuran adalah sebagai produsen. Ini berfotosintesis dari Matahari. Dia membutuhkan air dan matahari untuk berfotosintesis dan berkembang, ya kan? Setelah itu diproduksi dimakan oleh konsumen tingkat 1. Apa di situ konsumen tingkat 1? Nah, konsumen tingkat 2-nya? Burung. Ada burung. Konsumen tingkat 3-nya apa di situ? Kucing. Setelah itu ada? Mulai. Karena kan kembali lagi ke Sayur. Nah, ini dia rantai makanan ekosistem kebun, ya. Ini dia. Ada prosesnya di situ. Nah, dari slide yang udah Ibu lihatkan ke anak Ibu, ya, udah kamu baca dan kamu pahami. Nah, agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan oleh makhluk hidup itu? Dari situ. Makan, ya. Tadi kita sudah melihat itu proses makan dan dimakan. Jadi, kenapa mereka melakukan itu semua, ya? Ada yang dimakan, kenapa kita memakan, ya kan? Ada yang memakan dan ada yang dimakan. Nah, itulah karena mereka ingin bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Nah, setelah itu, apakah manusia, tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Tidak. Kenapa? Karena manusia membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup untuk apa? Makanannya. Makanan kita ada apa saja? Ada sayuran juga, ya, tumbuhan dan juga hewan. Tumbuhan dan hewan kan yang kita makan setiap hari kan? Iya. Ya, tumbuhan contohnya apa? Sayur. Kita makan sayur kan? Iya. Ya. Kalau hewan apa contohnya yang kita makan hewan? Ayam. Ya, ada hewan laut juga. Apa yang kita makan? Ikan. Makanya kita tidak bisa hidup kalau tidak ada hewan-hewan yang lain, karena kita bertahan hidup dari mereka semua, ya. Nah, Ibu akan memperlihatkan video tentang rantai makanan. Silakan anak Ibu nanti perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan memakan dengan organ berbentuk dan makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen
herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini akan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu adalah karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurang atau decomposer. Pengurang ini merupakan makhluk hidup yang mengurangkan kembali zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan diberikan sebagai burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan dimakan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, singa akan dimakan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Ya, dari video tadi, nah itu adalah keterangan tentang rantai makanan ekosistem apa saja di sana? Laut, sawah, terus kebun, ya. Oke, sekarang ibu akan, nah ini dia ya. Dengan dari video tadi, coba kita lihat. Sini, coba kelompok. Coba yang sini. Nah, terus sekarang bagi temannya, silakan berbalik situ. Kita akan lihat ini adalah ekosistem apa. Oke, silakan. Ya, oke. Dari video tadi kita sudah melihat ada beberapa macam ekosistem. Nah, di sini ada ekosistem apa? Sawah. Ya. Pertama ada tumbuhannya adalah apa? Padi. Padi sebagai apa dia? Produsen. Setelah itu ada burung. Ya, burung sebagai konsumen satu. Ya. Setelah itu ada apa? Ular. Dia sebagai apa di sini? Konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1. Setelah itu ular dimakan oleh konsumen tingkat 3. Konsumen puncak adalah elang. Nah, elang nanti akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk yang tampil semangat. Oke, kemarin ibu sudah membagi anak ibu menjadi 3 kelompok ya, berdasarkan asesmen penilaian awal ya. Nah, itu membagi 3 kelompok. Ya, masih ingat kelompoknya ya? Di sini kelompok apa? Audio. Di sini apa? Kinestetik. Ya, di sini
ya, rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, itu pahami dari video yang sudah Anak Ibu tonton tadi, ya. Dan itu bekerja secara berkelompok, yaitu artinya bekerja sama ya, bekerja sama, membuat tugasnya, bekerja sama dan bertanggung jawab atas tugasnya. Nanti juga mendiskusikan siapa yang akan menerangkan ke depan, yang mempresentasikan itu juga harus didiskusikan anak-anak ibu. Nah, di dalam kelompok itu kita harus saling bantu membantu, saling tolong menolong.
hasil diskusi kami Tentang apa? tentang rantai makanan ekosistem hutan. Produsen berperan sebagai unsur dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu kambing. Konsumen tingkat 1 yaitu kambing dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu serigala. Konsumen tingkat 2 yaitu serigala dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu harimau. Harimau akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana dengan penampilan teman kita dari kelompok kinestetik? Ada yang ingin memberi tanggapan? Ya. Sudah pas? Berikut? Ya. Oke, kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya mau mana lagi yang mau ngomong? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menampilkan hasil diskusi kami tentang rantai makanan ekosistem sawah. Padi berperan menjadi produsen akan dimakan oleh tikus yang berperan menjadi konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh ular yang berperan menjadi konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh burung elang yang berperan menjadi konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 atau burung elang akan mati dengan sendirinya atau diburu oleh manusia, akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Hasil pengurai dicampur dengan tanah menghasilkan humus yang digunakan untuk padi yang berperan menjadi produsen. Ya, oke. Ini adalah rantai makanan ekosistem sawah. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menambahkan atau ada tanggapannya? Tidak. Sudah pas? Sudah. Oke, kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, oke, dulu ya kelompok. Oke, kita tempelkan di sini. Oke, selanjutnya kelompok audio. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio akan menampilkan hasil diskusi kami tentang rantai makanan ekosistem laut. Rumput laut yang berperan sebagai produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu ikan kecil. Ikan kecil akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ikan sedang. Ikan sedang yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu ikan hiu bergigi. Ikan hiu akan mati sendirinya dan akan diuraikan oleh pengurai. Itulah hasil dari diskusi kami.
Oke. Nah, itu tadi adalah diskusi dari 3 kelompok ya. Ada kelompok adik itu ya. Ada kelompok suara dan audio ya. Nah, dari si diskusi tadi kita sudah tahu, ada yang sudah paham ya tentang rantai makanan. Ada rantai makanan ekosistem sawah, ada rantai makanan ekosistem laut yang dibuat oleh kelompok audio tadi, dan juga ada rantai makanan ekosistem lautan dengan beberapa jenis atau model ya. Itu modelnya diorama. Nah, sekarang Ibu akan memberi latihan soal evaluasi. Setelah Ibu mempelajari dan mempraktekkan, sekarang kalian Ibu tulis lagi sampai mana pemahaman ada Ibu tentang materi yang sudah dipelajari ini ya.
supaya lebih semangat. Oke, silakan berdiri. Makin subur karena tidak ada yang makan. Tikusnya makan.
pahami? Apa yang sangat paham kali tentang materi ini? Yang paham kali yang selalu ada di dekat kita tentu ya, apa itu? Ekosistem sawah ya, kita pernah melihatnya, hewannya pernah kita lihat sering, tumbuhannya juga sering kita lihat ya. Jadi itu yang sangat kita pahami yang ada di sekitar kita. Apa manfaatnya yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Apa manfaatnya? Ada nggak manfaatnya bagi diri anak-anak ibu? Apa manfaatnya? Pertama, mendapat ilmu ya, ilmu tentang ekosistem dalam suatu rantai makanan ya. Apalagi kita paham ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari bukan cuma kita saja ternyata ya, ada hewan-hewan lain yang memiliki rantai makanan ya, saling makan dan dimakan ya. Nah, karena perasaan anak ibu senang, ibu akan membuktikannya dengan emoji ya. Anak ibu bikin emoji, emoji senang atau bahagia sekali atau agak sedih ya. Oke, silakan ibu akan membaginya. Jangan terbalik di sini. Buat emoji di situ, tuliskan buat ekspresinya dan tuliskan itu emoji apa. Nanti anak ibu tampilkan di depan ya. Udah. Silakan yang udah membuat emoji boleh dikenakan ke depan. Iya. Gantian ya, gantian. Sudah. Berapa? Jangan terbalik.
sini. Ya, oke, persiapkan diri. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini ya. Oke, ya. Oke, ya. Oke, sudah siap? Sudah. Sudah bersih semuanya? Sudah. Oke, pelajaran kita hari ini kita akhiri. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, lihat teman-teman, lihat temannya keluar kelas untuk menyiapkan membaca doa ulang ya. Oke, lihat temannya yang belum siap. Kita siapkan. Oke. Siapkan ketua kelas untuk memimpin. Syabrak, hormat, brak, babrak, penyelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ayah ibuku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang rapi boleh pulang duluan ya. Oke, dari kelompok sini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan saya Yeni Medita CBP Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Pada siang hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Kemudian saya akan pada kali ini ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Widiawati. Kemudian observer saya adalah Bu Maria Ulfa SPD. Kemudian dalam waktu ke depan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana observasinya sudah dilaksanakan kemarin bersama Bu Maria Ulfa. Assalamualaikum Bu Maria. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi dari Bu Maria. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin? Alhamdulillah senang karena berjalan dengan lancar. Area pengembangan apa yang bisa Ibu kembangkan dalam pembelajaran kemarin? Area yang bisa saya kembangkan yaitu area pengetahuan dan penggunaan area pengetahuan itu karena bisa menggunakan makanan. Kalau yang area penampilan bisa menuliskan rangkuman makanan mulai dari konsumen dengan 1 sampai ke 5. Di lantai
Kapan Ibu untuk melakukan rencana itu melakukan perbaikan ini? Rencana dalam perbaikan ini karena sekarang sudah dipakai besar, Iya. melakukan PKL ya, kan mungkin saya akan melakukannya di semester depan. Insyaallah ya. Insya Allah di semester depan. Semoga berhasil ya Bu ya. Kemudian Ibu tak bosan lagi untuk kita berbincang-bincang lagi ya Bu ya, hasil pengamatan besok ya Bu ya. Bu, semoga kedepannya kita bisa lebih memaksimalkan diri dalam pembelajaran ya. Terima kasih Bu sudah menjawab beberapa pertanyaan saya. Kemudian untuk umpan balik dari pertanyaan jawab kita, mungkin kita dengar sedikit kata Ibu PP kita ya. Baik, terima kasih ya Bu Deni, Bu Eva, telah melakukan perbincangan berbasis coaching pasca observasi. Sepanjang pemantauan kami di sini tadi, Bu Deni sebagai coach sudah memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagaimana area pengembangan yang akan dilakukan ke depannya oleh Bu Maria Eva. Kalau menurut pendapat saya ini kegiatan yang sudah dilakukan, coaching yang sudah dilakukan baru saja oleh Bu Deni dan Bu Maria Eva sudah sesuai dengan alur ceritanya. Jadi luar biasa sekali ya Ibu-Ibu. Mudah-mudahan kedepannya hal ini bisa lagi kita praktekkan, bisa kita implementasikan dalam kegiatan PPM atau keseharian kita di sekolah. Jadi hal ini tidak terhenti di program ini. Kita bisa saja coaching baik itu sesama rekan sejawat maupun terhadap keseharian kita. Mungkin itu saja Ibu Deni, Bu Eva. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu pengajar praktik saya, Bu Dewati yang sudah menyampaikan umpan balik dari cerita kita ini, dan terima kasih Bu Maria sudah mau kita menjawab. Demikianlah teman-teman percakapan pasca observasi saya pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.